kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lagi kah? Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki salah satu momen yang paling indah dan penuh makna dalam perayaan Natal, yaitu prosesi penyalaan lilin. Apa ini? Lilin telah menjadi simbol terang Kristus yang hadir ke dunia tengah kegelapan. Keselamatan dari Bismillah itu menjadi pengingat bahwa terang Kristus lagi mempersatukan kita dan harapannya menuntun langkah kita memasuki tahun yang baru. Ketika lilin dinyalakan, mari kita merenungkan bahwa terang ini bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dibawa, dibagikan, dan dihidupi dalam pekerjaan kita, keluarga kita, dan kehidupan sehari-hari. Setelah lilin utama dinyalakan, panitia akan bagikan cahaya kepada seluruh jemaat Tuhan, dan saya mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Apa nih? Penyalaan lilin Natal secara simbolis. Ini apa nih? Persilahkan dengan hormat kepada Deputi Direktur Rimau, Ibu Kiki Gunawan, untuk mewakili seluruh jajaran komisaris, direksi, KTP, manajer senior, dan karyawan. Sudah nih. Terus ini sudah masuk keranjang kuning, tinggal lain kuning. Untuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, Dr. Anus Osa Awanu, MSI. Ini masih lain. Dengan hormat Bapak yang menulis selaku mewakili Asosiasi
siapkan hati kita sekali sebab mendengarkan kurang firman Tuhan.
sampai hari karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan baik sampai hari ini, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Dan dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan saat sore malam hari ini, saatnya Tuhan setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Bapa, kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Sucikan, layakkan hamba milik Tuhan. Bapa, jika dosa Tuhan ampun kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan, kami percaya pengurapan Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa jadi berkat. Semua yang hadir, keluarga besar Rimau Group, Barito Timur, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Terima kasih semuanya. Dan dari mimbar ini, dari tempat ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di dalam, yang di luar, shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Dan depan belakangmu dengan senyuman. Haleluya. Saya percaya THR masih baru pada cair semua. Haleluya. Oh belum ya. Belum. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selalu saya awal dengan senyum karena sukacita itu powerful, saudara. Catat bahwa hati yang gembira adalah apa? Obat. Kalau saudara senyum, sukacita, tubuhmu sehat sempurna, katakan amin. Bahkan survei membuktikan kalau saudara senyum, maka saudara wajahnya akan lebih awet muda daripada usia aslinya, saudara. Betul. Saudara yang 60 kelihatan 40, saudara. Haleluya. Saudara yang 40 kelihatan 20, saudara. Haleluya. Saudara yang 70 kelihatan 69, saudara. Ya lumayan lah setahun, saudara. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, karena selain bicara tentang tambah awet muda, ternyata senyuman meningkatkan kecantikan, ketampanan sampai 80%. Haleluya. Kalau nggak percaya, coba sama-sama semuanya senyum. Kanan tambah. Ya silakan. Ayo. Silakan. Tambah cakep. Maaf suami ibu, gak ada harapan sama sekali. Tapi kalau di sini, waduh, cakep bukan cuma 80%, saudara. Sama dirimu 400%. Kamu cakep 20%. Mohon tolong tolong catat yang palsu gitu, saudara. Ini kamu cakap 120%. Ayo, kamu cakap 120%. Bila saya ngomong lagi ibadah dan coba, tepuk tangan dulu yang paling hebat. Dengan puji Tuhan, jujur saya pertama kali datang ke Barito Timur pertama
Bali, tapi kalau secara Kalimantan betul ya, Kalimantan Tengah betul ya. Saya sudah beberapa kan kalau dibelah saya Kalimantan Tengah. Iya. Saya mau salam seperti Pak Ketua Panitia, tapi saya takut salah, saudara. Saya cuma ingat arus. Haleluya. Dan saya, kalau saudara yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Pendeta Marcel Saerang, dan percayalah saya pendeta bukan boyband, saudara. Oh iya, haleluya. Jadi jangan diragukan. Soalnya tadi pas saya masuk ada bapak-bapak lihat saya begitu. Wajah saya meragukan jadi pendeta gitu, saudara ya. Tapi percaya saya percaya saudara kalau punya Instagram tadi sudah ngomong bahwa saya izin nanya apa Instagramnya. Saya mau blog. Bukan kebetulan pada tempat ini, saya percaya karena rancangan Tuhan yang indah. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rima Group, Ibu Kiki dan rekan-rekan yang sudah mempercayakan saya, pemerintah daerah Barito Timur juga yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya kalau kita jumpa ada rancangan kami. Semua yang hadir semuanya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sama-sama Tuhan. Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Yang paling biasa saudara, saya selalu firman Tuhan, Alkitab fisik yang bawa luar biasa, tetapi saya mau ajak saudara yang mungkin punya smartphone, boleh buka aplikasi Alkitabnya dulu. Haleluya. Jadi kita mau angkat Alkitab, Alkiphone kita sama-sama. Saudara anak Tuhan itu berdosa akan lingkungan. Keterlaluannya minta ampun. Saya bilang Facebook menyelamatkan. Karena dengan firman Tuhan akan dengan firman misalnya akhirnya firman Tuhan Roh Kudus akan terima Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca Roh Kudus mengingatkan apa? Lagu Tabola Bale. Ayo, yang sudah buka aplikasi Alkitabnya, boleh diangkat aplikasi Alkitabnya. Haleluya, terpuji. Yang Alkiphone boleh diangkat, yang angkat juga boleh. Sambil karena ada nggak yang kalau ada kita baca di depan sini. Sampai kata-kata saya. Ini aku pilihkan dalam Tuhan Yesus. Kita akan sesuai yang menjadi tema dari saudara. Yang 51 sampai ayatnya 4. Puji nama Tuhan. Aku diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayat 21 ganti 24 ayat 21. Ia akan menamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, silakan. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24 sama-sama, 3. Ya, sesudah bangun dari tidurnya, ia mengambil apa? Sekali lagi 24, 3. Ya, sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Saudara, kalau saudara perhatikan temanya, tema besar adalah bicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekali lagi saudara, tema besarnya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan memang bicara tentang keluarga, keluarga adalah organisasi terkecil, tetapi keluarga ini punya dampak yang besar. Sekali lagi saudara, keluarga mungkin memang adalah organisasi terkecil, tetapi keluarga punya dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Kalau saudara bisa lihat, ada banyak orang sukses berhasil, ada banyak orang dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya sukses berhasil. Kenapa? Karena ditunjang oleh keluarga yang berhasil. Bahkan masa depannya hancur. Kenapa? Karena berawal dari keluarga yang hancur. Inilah kenapa kita diingatkan bahwa apa? Keluarga adalah bagian yang sangat penting. Dan saya mau bilang saudara, itu juga yang harusnya kita sadar. Iblis seringkali menjadikan keluarga sebagai target saudara. Jadi iblis seringkali, sekali lagi saudara, menjadikan keluarga sebagai sasaran. Kenapa? Karena dia tahu kalau keluarga hancur, kehidupan seseorang sangat mudah untuk dihancurkan saudara. Kalau saudara baca, saya coba ambil beberapa data dari data yang ada saudara, 5 tahun terakhir saudara, untuk Indonesia saudara, sejak 2020 sampai 2024 saudara, kasus rumah tangga yang hancur itu saudara terbilang tinggi. Saudara bisa lihat 2020 ke 2021 itu sangat signifikan kenaikannya, dan hampir kita bisa lihat konsisten di angka 400 ribuan sampai terakhir itu saudara 2024. Dan kemarin saya baca saudara 2025 itu saja saudara, baru di pertengahan tahun di bulan Juni sudah mendekati 400 ribu. Artinya apa? Di Indonesia ada banyak rumah tangga hancur. Di Indonesia ada banyak rumah tangga yang berhasil dikalahkan oleh iblis. Tapi saya mau bilang saudara dan saya, kita anak Tuhan, kita tidak boleh kalah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita anak Tuhan. Amin. Jangan izinkan iblis menghancurkan keluarga kita. Jangan izinkan iblis menghancurkan rumah tangga kita. Kita harus menang, karena kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saya akan masuk pada satu judul spesifik, adalah bicara tentang strong and blessed family, atau bicara tentang keluarga yang kuat dan diberkati. Sama-sama bilang sama saya, kuat dan diberkati. Sama-sama bilang sama saya, keluarga yang kuat. Dan mau saudara dan saya, rumah tangga kita, keluarga kita kuat dan diberkati. Tetapi keluarga yang kuat dan diberkati bukan hanya dianugerahkan saja, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya keluarga kita kuat dan diberkati. Boleh bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kirimu, ada bagian kita. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini. Doa saya, kalau saudara lakukan bagianmu dengan baik, apapun serangan iblis, keluargamu kuat dan diberkati sampai selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, saudara boleh tandai Markus 10 ayat 6 sampai 9, karena kita akan bahas dari Markus 10 ayat 6 sampai 9. Kita akan masuk ke 10 6 sampai 9. Kita akan baca pada saat pembahasan poin. Apa kunci keluarga yang kuat dan diberkati? Mungkin ada banyak anakmu bilang, "Pak Pendeta, tapi kan saya belum menikah." Kok tidak? Kan nanti akan menikah, betul ya? Tapi kalau gitu, sebelum kita lanjut ya, saya mau lihat dulu saudara yang jomblo-jomblo. Yang jomblo boleh angkat tangan. Waduh, semangat sekali. Waduh. Saya kan cuma nanya, yang jomblo mana, nggak usah nyari. Nggak usah, angkat tangan aja. Saya mau sensus aja. Yang jomblo sekali lagi boleh angkat tangan. Iya. Nggak usah nggak usah bangga jadi jomblo, nggak usah. Kalau ada yang jomblo nggak angkat tangan, kita doain jomblo seumur hidup. Biarin, udah jomblo jual mahal lagi. Iya, tapi saya mau bilang ya, saya dapat data dari panitia. Kalau lihat jumlah kursi dan kehadiran, ini yang hadir, tangan buat semuanya. Mau grup
Nah, ada lilin-lilin. Nah, yang menyatakan masih bisa menerangi hatimu. Oma masih nggak apa-apa. Oma ingat masa muda. Haleluya. Kita harus kuat. So, keluarga menempatkan posisi paling kita kenal ya mau pria kurang ya jadi kenapa ya jadikan mereka adalah